Maksud Presiden Jokowi kan perubahan dari era SBY yang sudah dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Membereskan yang mangkrak-mangkrak dan membangun dengan masif. Lah kok Anies malah menyanjung era SBY, mau balikin Indonesia ke era SBY gitu. Itu sih namanya blunder yang sudah diperbaiki oleh Presiden Jokowi. Mau diganti Anies dengan masa seperti sebelum diperbaiki oleh Presiden Jokowi. Malah kebalik ya, bangsa ini mau maju, dia malah mau mundur. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Apa sih bedanya Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo? Ini kita bandingkan mereka dalam konteks tokoh-tokoh yang kerap muncul di survei-survei elektabilitas ya. Ada beberapa perbedaan ya, bahwa Anies sangat sibuk mengkampanyekan dirinya sendiri sebagai bakal capres 2024. Sementara Ganjar adem-adem aja. Kalau Anies pergi-pergi ke berbagai daerah, itu kan dalam rangka safari politik. Sedangkan Ganjar ya dalam rangka bekerja saja. Kalau Anies berusaha mengamplifikasi dan mengglorifikasi ambisinya untuk jadi presiden, sedangkan Ganjar berusaha menghindari topik ini. Karena sesekalinya Ganjar menyatakan siap apabila diperintahkan oleh partai, dapat peringatan. Padahal waktu itu Ganjar hanya sedang memaparkan bagaimana mekanisme penunjukan seorang kader di dalam partai. Anies terus berusaha untuk mendongkrak namanya, bela-belain ke Bali untuk ketemu dengan Duta Besar Amerika Serikat di sana. Sedangkan Ganjar malah ditemui oleh Duta Besar Korea Selatan dan Duta Besar Norwegia di rumahnya. Ini nih yang namanya gubernur rasa presiden ya, tanpa rekayasa, tanpa pencitraan. Nah, orang yang tidak berusaha keras untuk dicitrakan sebagai capres seperti Ganjar ini malah terus menuai angka di dalam survei elektabilitas. Sedangkan yang capek-capek keliling-keliling dan terus didongkrak citranya, dirias, di make up tebal, malah angkanya merosot. Pasti yang jadi panitia ngomel-ngomel dong. Ada beberapa alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan fenomena ini. Dari Bang Denny Siregar ada kesimpulan bahwa itu pertanda makin cerdasnya publik terhadap kandidat calon presiden. Bahwa publik lebih memilih tokoh yang memang jelas bekerja, ketimbang yang rekam jejaknya makin lama makin terbongkar ketidakbecusannya. Masuk akal ya? Sementara, dari pengamat politik, ada pula pendapat bahwa ini disebabkan oleh kerapnya Ganjar di-endorse oleh Presiden Jokowi. Misalnya, seperti istilah rambut putih, yang sangat populer itu. Presiden Jokowi tidak perlu dengan terang-terangan menyebut nama Ganjar, cukup menyebut rambut putih. Maka publik akan otomatis mengasosiasikannya dengan Ganjar Pranowo. Apalagi memang dalam beberapa momen terkait pekerjaan, Presiden Jokowi sering berdua ya dengan Gubernur Ganjar. Nah, selama tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden Jokowi terus tinggi, maka Ganjar akan terus menuai angka yang makin tinggi. Pencapresan Anies sendiri oleh Partai Nasdem memang sangat kontradiktif ya. Nasdem kan bagian dari pemerintahan, sedangkan Anies adalah antitesisnya Jokowi. Lalu Nasdem ini mengusung Anies dengan cara berkoalisi dengan partai-partai oposisi. Dan tema yang diusung adalah perubahan. Kalau bukan anti Jokowi, apa dong namanya? Nasdem sih selama ini berkeras bahwa mereka akan meneruskan program-program Presiden Jokowi. Contohnya seperti pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Nasdem dan Anies menegaskan bahwa mereka bakal meneruskan program yang sudah jadi undang-undang itu. Namun, tetap saja kemana-mana Anies dan Nasdem menyerukan perubahan. Akan membawa perubahan, walaupun gak jelas perubahan apa yang sebenarnya mereka tawarkan. Namun, kesan yang bisa ditangkap oleh warga masyarakat, perubahan itu ya sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Simpelnya kan gitu. Misalnya di Sumatera Barat, Anies mengajak para pendukungnya untuk memperjuangkan perubahan bersama-sama untuk Indonesia. Anies mengajak massa untuk siap bekerja sama, siap mendorong perubahan, dan siap untuk keadilan. Di berbagai daerah lain,
pidato Anies ya mirip-mirip seperti itu ya. Di Aceh, lalu di Lampung, semua sama. Yang diserukan Anies adalah perubahan dan keadilan sosial. Seakan-akan memang bakal merubah semua program, visi, dan misi pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dan seakan-akan pemerintahan sekarang ini tidak melaksanakan keadilan sosial. Logikanya kan gitu. Apalagi mereka yang mendukung Anies biasanya adalah mereka yang memang anti Jokowi. Bagi mereka ini ya saklek, perubahan itu diartikan sebagai berubah total dari pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi sekarang ini kan PKS sudah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capresnya. Anies tentu saja mengikuti cara-cara berpolitik PKS yang agamis dan cenderung mempraktekkan politik identitas. Lihat saja pidato Anies di kantor DPP PKS saat dideklarasikan sebagai capres 2024. Kata Anies nih ya, insya Allah kita bersama berjuang menuju jalan keadilan. Allah akan iringi perjalanan kita. Demikian kata Anies. Udah mirip-mirip ya sama gayanya Mardhani Alisera, Nino Warisman, dan Amin Rais gitu ya. Mirip-mirip. Seakan Tuhan itu bisa mereka atur. Sedangkan lawan politik mereka itu tidak akan mendapat perhatian dari Tuhan. Logikanya kan gitu. Pada hari Minggu tanggal 26 kemarin, Anies dibawa PKS untuk menghadiri acara apel siaga pemenangan PKS. Di sini, Anies kembali menyampaikan pidato di depan para kader PKS. Di sini, terlihat apa strategi Anies agar mendapatkan tiket nyapres. Anies kembali mengingatkan soal sejarah saat Pilpres 2004, ketika PKS bergabung dengan koalisi partai yang mencalonkan SBY. Artinya, PKS punya peran dalam memenangkan SBY waktu itu. Kemenangan SBY itu, kata Anies, membawa perbaikan dan perubahan. Ya jelas dong, Anies memuji-muji PKS dan Demokrat atau SBY. Dan karena kedua partai merupakan partai oposisi, maka Anies juga bersikap seperti oposisi atau lawan politik Presiden Jokowi, memuja-muja pemerintahan SBY dan mau mengembalikan situasi dan kondisi seperti di era SBY, gitu kan? Apa dong ini namanya kalau bukan menabuh genderang perang ke arah Presiden Jokowi? Anies memang bicara sesuai kubunya ya, koalisi partai-partai oposisi, karena tanpa PKS dan Demokrat, koalisi tidak akan ada. Dan Anies bakal gagal nyapres. Akhirnya, ya terpaksa mengeluh-elukan era pemerintahan SBY, yang kita semua tahu, tinggal sebut korupsi dan mangkrak, itu sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kondisi saat itu. Ini fakta ya. Kayak gini kok mau mengalahkan supremasi Presiden Jokowi. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Presiden Jokowi sedang menghadiri Rakornas Partai PAN di Semarang, Jawa Tengah. Turut hadir Gubernur Ganjar Pranowo, Menteri Erick Thohir, dan tentu saja Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas ya, yang juga salah satu menterinya Pak Jokowi. Di sini kembali Presiden Jokowi menyentil ke arah partai-partai pengusung Anies, khususnya Nasdem. Kata Presiden Jokowi, koalisi itu penting, tapi jangan salah memilih koalisi. Presiden Jokowi juga bicara soal perubahan loh. Kata Pak Jokowi, selama 8 tahun sudah banyak perubahan yang beliau lakukan. Sehingga ke depannya perubahan-perubahan itu harus dilanjutkan. Maksud Presiden Jokowi kan perubahan dari era SBY yang sudah dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Membereskan yang mangkrak-mangkrak dan membangun dengan masif. Lah kok Anies malah menyanjung era SBY, mau balikin Indonesia ke era SBY gitu. Itu sih namanya blunder yang sudah diperbaiki oleh Presiden Jokowi. Mau diganti Anies dengan masa seperti sebelum diperbaiki oleh Presiden Jokowi. Malah kebalik ya, bangsa ini mau maju, dia malah mau mundur. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwur TV ya. Kura-kura emang juara.